Pengen buat nastar tapi nggak ada oven? Tenang, kita bisa bikin pakai panci kukusan. Langsung kita buat. Hello, welcome back to Resep Simple Channel. Pertama, kita bikin adonannya ya. Kita masukkan campuran margarin dan juga mentega 8 sendok makan atau sekitar 200 gram. Di sini saya pakai 4 sendok makan mentega dan 4 sendok makan margarin. Kalau misalnya pakai full margarin atau full mentega juga boleh ya, sesuaikan selera saja. Setelah itu tambahkan 5 sendok makan gula halus. Lalu supaya lebih gurih kita tambahkan 1/4 sendok teh garam. Kita kocok adonannya hingga menyatu gula dan margarinnya sampai creamy dan warnanya menjadi kuning pucat seperti ini. Jika sudah, kita tambahkan 2 butir kuning telur. Kemudian kita aduk lagi hingga kuning telurnya menyatu juga dengan adonannya. Selanjutnya kita tambahkan bahan bubuk. Di sini kita pakai 2 sendok makan susu bubuk atau sekitar 27 gram dan juga 5 sendok makan maizena atau sekitar 75 gram. Kemudian kita tambahkan tepung terigu sebanyak 300 gram atau sekitar 20 sendok makan. Cembung ya sendoknya. Semua bahan bubuk sudah masuk, kemudian kita ayak supaya nanti tidak ada yang bergerindil. Pastikan tidak ada yang bergerindil sehingga nanti mudah saat kita aduk-aduk seperti ini. Aduk-aduknya tidak usah sampai overmix ya. Kita aduk sampai merata saja ya, sampai tidak ada putih-putihnya. Nah, kira-kira sampai seperti ini, sampai mudah dibentuk. Nah, setelah itu kita bentuk ya. Oh iya, kita siapkan dulu loyangnya. Di sini kita pakai alas panci kukusan. Kita lapisi dulu dengan mentega atau margarin. Kemudian kita bentuk adonannya. Ambil 1 sendok teh adonan atau sekitar 7 gram. Kemudian kita pipih-pipihkan seperti ini. Selanjutnya kita isi dengan selai nanas. Ini selai nanasnya saya masukkan piping bag supaya nanti cepat ya mengisinya. Kita ambil sekitar 3 gram untuk isiannya selai nanasnya. Nah, kalau misalnya pakai piping bag seperti ini nanti lebih cepat untuk mengisinya. Jadi kita tidak perlu memulung 2 kali. Langsung saja kita masukkan selai nanasnya, lalu kita tutup selai nanasnya dengan adonan sampai tidak terlihat. Lalu kita bulat-bulatkan adonan nastarnya hingga permukaan nastarnya halus dan tidak ada bagian yang retak-retak. Ini penting karena kalau belum dipanggang saja sudah retak, sudah pasti nanti kalau dipanggang hasilnya akan menjadi retak. Jadi kalau ingin nastarnya mulus, pastikan nanti adonannya juga mulus sebelum dipanggang. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian kita letakkan. Lakukan sampai loyangnya penuh. Ini enak kalau kita pakai panci kukus yang besar ya. Selanjutnya kita bikin egg washnya. Egg washnya kita buat dari 1 butir kuning telur. Kemudian kita tambahkan 1-2 tetes pewarna kuning. Dan juga 1 sendok air putih. Selanjutnya kita kocok-kocok. Ini penting karena kita tidak mau adonan kuning telurnya terlalu pekat sehingga nanti juga akan menjadi retak ketika dipanggang. Nah, egg washnya sudah siap, kita sapukan satu persatu ke dalam nastar. Kalau misalnya ingin benar-benar tidak ada retakannya, bisa dilapisi 1 kali setelah dipanggang 10 menit atau bisa juga 2 kali seperti ini. Jadi pertama sebelum kita masukkan panggangan, kita lapisi, nanti 10 menit kita lapisi lagi. Sesuaikan saja ya dengan selera. Nah, kita masukkan ke dalam panci kukusan, kita tutup. Kemudian kita nyalakan apinya, kita panggang di atas api yang paling kecil selama 20 menit atau sampai lapisan bawahnya matang dan lapisan atasnya kering. Seperti ini. Cantik sekali ya, mari kita lihat. Nah, bagian belakangnya sudah kecoklatan seperti ini dan bagian atasnya sudah keras. Lihat ini nastarnya. Lumer sekali. Dan baunya itu antara bau wangi selai dan juga wangi adonannya sangat menggoda. Mudah kan membuatnya? Ini untuk resepnya. Satu resep ini menghasilkan 2-3 toples
ukuran 250 gram. Jika suka dengan video ini, jangan lupa like dan share ya. Kalau ada pertanyaan atau request resep, silahkan tulis di kolom komen. Dan buat yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.